Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran pemodelan animasi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara kita membuat sebuah animasi proses menghilang sebuah objek gitu ya, menggunakan modifier bernama build. Lalu selanjutnya di sini saya akan mencoba mempraktikkan juga bagaimana caranya kita mengatur animasi kamera yang bisa mengikuti objek, lalu mengatur animasi kamera yang bisa mengelilingi objek, dan di sini saya juga akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara untuk kita mengatur perpindahan dari satu kamera ke kamera yang lainnya. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba share screen kan tampilan Blendernya. Nah, pertama-tama yang perlu kita butuhkan untuk melakukan praktik kali ini yaitu kita membutuhkan sebuah objek yang akan dihilangkan. Di sini saya akan mencoba menghilangkan bagian cube-nya ini ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita coba hilangkan cube-nya, nanti kita coba gerakan animasi ini dengan mengikuti kameranya. Oke, yang pertama-tama kita akan mencoba menghilangkan objek cube-nya ini ya secara perlahan. Caranya, yang pertama kita klik terlebih dahulu cube-nya, lalu langkah selanjutnya kita coba klik modifier ya. Diklik modifier yang ini, lalu selanjutnya kita add modifier, kita pilih modifier bernama build, seperti ini. Nah, jadi nanti secara default akan menghilang sendirinya ya, seperti ini. Nah, dan nanti akan muncul secara perlahan. Kita bisa mengatur pengaturannya di bagian sini, teman-teman ya. Kita bisa start di frame keberapa, akhirnya di mana gitu. Nah, kita juga bisa mengatur gimana nih kalau misalkan si objek 3D yang menghilang atau munculnya itu kita reverse. Nah, jadi kebalikannya ya. Seperti ini, teman-teman. Menghilang satu persatu bagian dari objek cube-nya. Nah, kita juga bisa mengatur secara random untuk objek ini menghilang dengan cara mengklik randomize ini. Jadi, nanti bagian yang hilang itu akan dilakukan secara random. Kita coba play sebentar. Nah, kita coba lihat dari sisi sebelah atas, bawah ini. Coba play. Nah, maka menghilang bagian objeknya itu akan secara random. Kita juga bisa mengatur supaya proses hilangnya objek itu teratur ya dari sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Caranya bagaimana? Caranya kita pindah ke edit mode terlebih dahulu ya, di edit mode. Lalu selanjutnya kita coba pilih yang ini teman-teman, yang mesh ya. Kita pilih mesh. Lalu kita pilih yang sort element, pilih yang cursor distance. Nah, di sort mesh element kita bisa atur nih elementsnya yang mana, yang mana yang mau dihilangin nya, yaitu yang face-nya misalkan. Lalu type-nya dari cursor distance kita coba ubah ke view at x-axis. Bagaimana proses menghilangnya? Kita coba play. Oke, kita nge-play-nya di object mode saja. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih yang x-axis, maka proses hilangnya atau hilangnya objek itu dari sumbu X dulu ya, seperti ini. Kurang lebih cara untuk menghilangkan objek seperti demikian ya teman-teman, bisa dipraktikkan untuk objek lain juga yang ada proses menghilangnya. Langkah selanjutnya atau praktik selanjutnya yang saya akan lakukan, yaitu saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana sebuah kamera itu bisa mengikuti objek yang bergerak. Oke, kita pertama-tama gunakan terlebih dahulu kamera yang sudah ada dari sini ya, default, set default. Kita akan gunakan kamera yang ini, teman-teman ya. Saya gunakan kamera yang ini. Lalu, langkah selanjutnya setelah kita memilih kameranya nih seperti ini, langkah selanjutnya kita coba tambahkan satu buah mesh baru ya. Bukan mesh, tapi empty. Dengan cara Shift Alt, pilih empty, kita tambahkan plain axis. Seperti ini. Lalu plain axisnya kita arahkan ke bagian tengah ini ya. Nah, setelah kita arahkan ke bagian tengah, selanjutnya kita klik logo kamera ini ya, kamera pertama ini. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita coba pilih objek constraint ini. Object constraint properties ya. Kita klik add object constraint properties, lalu kita pilih track to. Seperti ini. Kita pilih track to. Nah, di pilihan track to ini kita bisa mengatur target yang nanti akan diikuti oleh kamera itu target apa. Ya, kita coba klik airdrop-nya ini.
lalu kita arahkan ke plane axis yang empty ini, objek empty. Nah, jadi nanti si kamera itu akan mengikuti bergeraknya objek ini gitu. Nah, selanjutnya setelah kita atur seperti ini, langkah yang selanjutnya perlu kita lakukan yaitu kita pergi ke animation ya teman-teman. Nah, di animation kita klik si apa ini axisnya ya, axis plane yang tadi. Setelah kita klik, selanjutnya kita geser ini ke atas sedikit. Nah, selanjutnya kita klik huruf I ya. Oke, mohon maaf sebentar. Nah, kita klik plane axis-nya, kita klik huruf I, lalu kita pilih location supaya terbentuk sebuah keyframe ya. Lalu kita gerakan frame-nya sampai frame 40 ya, sampai berhenti objek 3D-nya. Lalu kita klik eh sebentar, kita coba geserkan dulu si plane axis-nya dengan kita mengklik shortcut G ya, menuju arah objeknya terakhir diam seperti ini. Lalu kita klik huruf I lagi, lalu kita pilih location. Nah, sekarang kita coba play, apakah objeknya, kameranya mengikuti objek bergerak. Kita lihat di sebelah kiri ini, kita coba play, dan ternyata betul ya, kameranya mengikuti objeknya yang sedang bergerak. Seperti ini ya teman-teman caranya. Lalu langkah selanjutnya, selain kita bisa mengikuti kamera itu bisa mengikuti objeknya bergerak, kamera juga bisa mengelilingi si objeknya atau bergerak mengitari objeknya. Caranya atau langkah yang perlu kita lakukan seperti apa, teman-teman? Oke, kita pindah lagi ke layout, teman-teman, seperti biasa. Nah, di layout ini kita akan coba, oke, ini double ya kameranya, kita hapus satu. Nah, di layout ini selanjutnya kita akan coba tambahkan terlebih dahulu yang namanya curve ya. Kita klik Shift A, lalu kita tambahkan curve, yaitu kita pilih yang circle seperti ini. Lalu selanjutnya kita aktifkan mode X-ray ini supaya curve-nya kelihatan. Nah, oke, nah curve-nya kelihatan, lalu kita coba scale curve-nya dengan mengklik shortcut S. Nah, setelah kita klik shortcut S, kita coba movement ke arah atas sedikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita akan mencoba menambahkan kamera baru. Kita cara menambahkan kamera, kita klik Shift A, teman-teman. Sebentar, kita klik Shift A. Nah, sebentar. Oke, kita klik Shift A, lalu kita pilih kamera. Bentar, Shift A, kamera. Nah, nah kamera baru ini ya sudah ada. Selanjutnya, ketika sudah ada kamera baru ini, kita coba tambahkan, oke, kita coba tambahkan kembali objek constraint, namun sekarang objek constraint-nya bernama follow path. Seperti ini ya. Setelah kita tambahkan follow path ini, kita bisa memilih path yang akan eh, di apa ya? Dikelilingi itu yang mana gitu ya. Kita klik logo airdrop ini, lalu kita arahkan ke objek desired circle-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu setelah seperti ini, nanti kameranya kemana ya ini? Sebentar, saya coba lihat dulu kameranya. Oh, kameranya jadi di atas ya. Oke. Kenapa bisa jadi di atas? Kita coba atur dulu kameranya ya, supaya tidak ada di atas dengan cara mengatur ini, posisi kamera yang kamera 01 ini ya. Kita mengaturnya dengan cara kita atur rotation jadi 0, Y-nya jadi 0, Z-nya juga jadi 0. Seperti ini, lalu Z yang location juga jadi 0. Nah, supaya kameranya ada di sini, teman-teman ya. Seperti ini. Supaya kameranya ada di situ. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita coba klik follow curve ini. Lalu kita pilih fix position, offset fix-nya kita atur jadi 1. Jadi nanti perputarannya hanya 1 kali gitu. Selanjutnya setelah itu kita klik animation pad yang ini ya. Jadi diaturnya di sini semuanya teman-teman. Klik animation pad, follow curve, dan fix position, atur forward
offset face-nya menjadi 1. Sekarang kita coba play ya. Apakah sudah berputar? Oke, belum berputar. Kita unchecklist with position-nya, coba ya. Nah, berarti jangan di checklist ya with position-nya. Jadi kameranya bisa berputar mengelilingi objek 3D-nya. Namun, di sini posisi kameranya masih belum tepat, teman-teman. Jadi masih menyorot bagian bawah, tidak menyorot bagian objek karakter 3D-nya. Maka dari itu kita bisa atur dengan menggunakan tools rotate yang ini, teman-teman ya. Tools rotate yang ini. Nah, ini tools rotate kita pilih. Kita akan coba rotate si kameranya ya. Nah, kita rotate supaya kamera ini betul gitu ya posisinya. Oke, sebentar kita rotate dulu. Nah, habis kayak gini kita rotate lagi ke sumbu yang hijau. Nah, supaya tepat mengitari si objeknya. Seperti ini kita coba play. Nah, sekarang sudah hampir tepat ya mengitarinya. Nah, setelah kita coba tambahkan 2 kamera, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita mengatur perpindahan kameranya ya dari kamera yang 1 ke kamera 2 yang mengitari. Dari kamera yang mengikuti objek ke kamera yang mengelilingi objek. Oke, caranya bagaimana, Kak? Caranya, pertama-tama kita pindah terlebih dahulu ke tab animation ini, teman-teman. Nah, di tab animation, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita klik kamera pertama dulu ya. Lalu kita atur eh, ke marker 0 ini ya. Di sini di frame 0 kita pilih marker ya. Kita pilih marker lalu kita add marker seperti ini. Lalu kita geserkan ke frame 40. Jadi nanti pergantiannya di frame 40 ya kameranya. Kita pilih marker lagi ya untuk kameranya yang ini. Nah, kita pilih marker lagi, lalu kita add marker. Setelah di add marker, selanjutnya supaya kameranya bisa berpindah, kita klik marker yang pertama tadi, ya. Lalu kita pilih kameranya, kamera yang pertama, lalu kita klik marker, kita pilih bin kamera to marker. Nanti akan ada logo kamera di bawah sini ya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita klik frame di 40 yang tadi kita tambahkan marker. Lalu kita pilih kameranya, kamera yang berputar, yang ini ya, yang mengelilingi objek. Lalu kita klik marker, terakhir kita klik bin kamera to marker. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya di modeling. Oh, di layout ya. Kita klik 0. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Oh, ini mengitari dulu ya. Nah, oke, sebentar. Kita coba lihat. Hasilnya ini sudah bisa mengitari objeknya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba atur dulu sebentar sedikit. Oke, seperti ini ya. Ini sudah bisa mengitari, tapi sebentar tadi sepertinya ada yang tidak terlihat nih. Ketika si kameranya itu, oh, setelah mengitari. Nah, kita coba lihat di mode layout lagi. Oke, di tab animation saja kita lihatnya ya. Jadi hasilnya ada di sebelah kanan sini. Nah, di sini objeknya, kameranya sudah bisa mengitari objek ya teman-teman sampai objeknya itu diam. Lalu mungkin agak tadi ini sedikit ya kamera yang pertama. Nah, bentar. Kamera yang pertama juga sudah bisa berjalan ya teman-teman. Mengitari si objek 3D-nya seperti ini. Jadi setelah kamera pertama berhenti, nanti akan dilanjutkan oleh kamera kedua. Jadi terjadi adanya perpindahan dari kamera 1 ke kamera 2. Mungkin untuk tutorialnya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.